Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayatil Islam ila yaumil mi'ad. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi suratin Nisa, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakum wa rahmani Allah ajma'in. Segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmat yang tiada terhingga kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani, juga ketetapan iman dan Islam, sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula pada ahlul bait, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah saya pada hari ini, tentu saya tidak lupa berwasiat kepada seluruh jamaah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak hanya mendapat keberuntungan hidup di dunia, terlebih lagi adalah mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa rahimani Allah ajma'in. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, banyak cara yang dapat kita tempuh. Salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada kita, hendaklah kita memiliki sifat jujur dan sifat adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyabdakan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa manusia pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa pelakunya kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, di akhir sabda Nabi beliau menyabdakan wa iyyakum wal kadziba, dan hendaklah kamu menjauhkan diri dari sifat dusta atau bohong. Bainal kadziba yahdi ilal fujur, karena sifat bohong atau dusta itu yahdi ilal fujur, membawa pelakunya kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sifat keburukan itu membawa pelakunya kepada neraka. Maka melalui meningkatkan sikap jujur dan adil dalam diri kita, itulah yang akan bisa meningkatkan dan mendekatkan kita kepada Allah dengan lebih menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saudara-saudaraku, saya yakin dalam masjid ini
ada yang sedang diberi amanah oleh negara untuk duduk, baik itu di KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat, KPU daerah, di tempat-tempat pemungutan suara, dan di tempat-tempat manapun di mana ia ditugaskan oleh pemerintah, pegang teguhlah sikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas-tugas negara tersebut. Karena sesungguhnya bersikap jujur dan adil bukan sekedar tugas melaksanakan tugas negara, bukan sekedar tugas konstitusi, tapi lebih jauh dan lebih tinggi kedudukannya dari itu. Sikap jujur dan adil adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, dan juga disandarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi. Untuk itu, hendaklah siapapun kita, apakah yang sedang mendapatkan tugas dari negara dalam menyelenggarakan pemilihan umum, hendaklah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Ataupun kita sebagai rakyat biasa yang tidak mendapatkan tugas apa-apa dari negara, tapi sesungguhnya lah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing dari kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia pimpinnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali kepada kita dalam Al-Qur'an untuk senantiasa berpegang teguh pada kejujuran dan berpegang teguh kepada keadilan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa rahimani Allah ajmain. Jalan kedua menuju pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita lalui adalah firman Allah dalam Quran surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kelak ketika orang itu hendak mati, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka malaikat-malaikat yang qalu berkata alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah mereka berita baik tentang surga yang dijanjikan kepada mereka. Orang-orang yang beriman menurut At-Tabari dalam tafsirnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang berkata aku adalah orang yang beriman kemudian ia istiqomah. At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan makna istiqomah ada 3 hal, yaitu 1, al-istiqomatu fi awamirillah, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, al-istiqomatu fi istinabi nawahillah, yaitu istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah al-istiqomatu fi tauhidillah, istiqomah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 makna istiqomah yang dimaksud oleh Allah dalam Quran surah Fussilat tadi. Apa balasan orang-orang yang istiqomah dalam 3 hal? Yaitu istiqomah dalam perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan Allah, dan istiqomah dalam mentauhidkan Allah dengan tauhid yang semurni-murninya. Balasannya adalah kelak ketika orang itu mati, hendak mati, turun kepadanya tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepadanya malaikat-malaikat yang menasihati orang yang istiqomah dan beriman kepada Allah itu, dan malaikat pun berkata alla takhafu, jangan kamu takut. Takut dengan apa? Allah takhafu ala ma satuqaddimuna min ba'di mautikum, jangan takut menghadapi perkara-perkara yang akan kamu hadapi setelah kematianmu, yaitu alam kubur, alam mahsyar, dan meniti di atas sirat,
dan segala perkara-perkara yang dihadapi setelah kematian yang semuanya sangat mengerikan. Tapi bagi orang yang beriman dan istiqomah, malaikat inda zulil maut, ketika kematian menjemputnya, malaikat menasihatinya, jangan takut, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih ala ma satukhallifuna min waraikum. Jangan sedih dengan apa yang kamu tinggalkan dari dunia. Jabatan itu dunia, rumah megah dunia, kendaraan yang mewah dunia, harta benda, istri, anak, suami, semuanya ditinggalkan. Jangan sedih, karena Allah akan memberikan pengganti dengan yang lebih baik, yaitu yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri mereka kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa rahimanallahu ajma'in. Untuk itu, sekali lagi saya garis bawahi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hendaklah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai cara. Salah satunya adalah meningkatkan kejujuran, meningkatkan sikap jujur, dan juga meningkatkan sikap adil dalam segala hal. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan kita dan keistiqomahan kita kepada Allah. Sekali lagi, istiqomah dalam mentauhidkan Allah, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan yang ketiga adalah istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam beragama sehingga kita tetap berada dalam jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.